Kembali kami mau menyapa kita semua yang hadir pada malam ini. Shalom, selamat malam bagi kita semua yang sudah hadir pada malam. Ya, malam ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang ditanyakan minggu lalu ya oleh saudara Jeff, yaitu Kolose 2 ayat 16 dan 17. Dan ini sangat menarik saudara-saudara sekalian karena dalam diskusi saya dengan banyak orang di luar sana, ayat ini sering dipakai menjadi ayat pamungkas yang mengatakan bahwa hari Sabat telah berlalu. Dan pada malam ini kita akan membahas sama-sama tentang Kolose 2 ayat 16 dan 17. Apakah benar hari Sabat itu sudah berlalu atau ada arti tersendiri dari Kolose 2 ayat 16 dan 17 itu? Ya. Hari Sabat sudah berlalu karena telah digenapi dalam Kristus. Kita lihat langsung ayatnya ya. Dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Sengaja saya highlight merah, hari Sabat, dan wujudnya ialah Kristus. Karena di ayat 16 ada banyak ya keterangan tentang jangan biarkan orang menghukum kamu karena makanan, atau karena minuman, karena hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Tapi malam ini kita akan kerucutkan pembahasan kita bersama di hari Sabat saja ya, karena waktu kita juga terbatas. Ya, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya, wujudnya ialah Kristus. Kesimpulan yang langsung ditarik oleh banyak orang adalah bila seseorang menerima Yesus, percaya Yesus, maka soal makanan, minuman, dan hari Sabat tidak perlu lagi dipermasalahkan. Karena Yesus sudah mengakhirinya di kayu salib. Itulah pandangan banyak orang di luar sana ya. Dan itu saya sudah alami dalam beberapa kali, bukan beberapa kali, banyak kali diskusi dengan orang-orang di luar sana. Ya, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen yang soal makanan tidak lagi peduli ada halal haram, semuanya dimakan. Ya, asal itu masuk, ya, tidak keluar dari mulut, silakan. Semuanya bisa dimakan. Mengenai minuman, ya, orang-orang Kristen banyak di luar sana juga yang sudah minum apa saja, ya, bahkan alkohol pun diminum. Dan beberapa waktu silam saya juga melihat khotbah seorang pendeta yang mengatakan bahwa tidak apa-apa kita minum alkohol, ya. Dan pada saat saya di Thailand, saya bertemu dengan orang Israel. Orang Israel sendiri bilang bahwa di beberapa kesempatan mereka minum alkohol. Ya, tapi saat ini kita tidak akan membahas itu karena akan melebar kemana-mana. Kita mungkin akan bahas di lain kesempatan. Tapi sesuai dengan pertanyaan yang uh, dilayangkan minggu lalu, kita akan membahas saat ini tentang hari Sabat, ya, khusus hari Sabat. Ya, karena ini merupakan bagian makanan, minuman, dan hari Sabat dan tidak perlu lagi dipermasalahkan. Kenapa? Karena Yesus sudah mengakhirinya di kayu salib. Demikianlah perkataan banyak orang di luar sana dan juga banyak pendeta yang mengutip ayat pamungkas tersebut, saya bisa katakan, Kolose 2 ayat 16 dan 17. Ini ilustrasinya saudara-saudara sekalian ya. Yesus dipalangkan di kayu salib, dan kalau kita baca dari Kolose 2 ayat 14 sebelumnya, 16, 17 kita bisa lihat seakan-akan Yesus memalangkan hukum Taurat dan yang di dalamnya terdapat tentang hari Sabat. Kita akan dalami bersama. Satu hal yang pasti saudara-saudara sekalian, ayat itu menerangkan bahwa Rasul Paulus mengungkapkan bahwa hari Sabat itu sudah tidak penting lagi dalam kekristenan. Karena itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang,
yang sudah tergenapi dalam tubuh Kristus. Saudara boleh perhatikan baik-baik, ya, cerna baik-baik. Saya ada sengaja highlight hari Sabat, ya. Ingat, Paulus katakan hari Sabat itu seakan-akan sudah tidak penting lagi. Karena Paulus katakan apa? Jangan biarkan seorang pun menghukum engkau karena hari Sabat. Ya, karena itu hanyalah bayangan dari Kristus. Nah, kata Sabat di situ, saudara-saudara sekalian, ya, dari bahasa aslinya Sabaton, ya orang yang mengerti bahasa akan tahu genitive neuter plural itu plural, bukan hari Sabat, tapi hari-hari Sabat. Ya, itu dulu yang kita harus pahami ya. Bukan hari Sabat, tapi hari-hari Sabat. Kenapa itu membuat perbedaan yang besar? Nanti kita akan pelajari bersama. Dan tergenapi dalam tubuh Kristus. Nah, kalau kita lihat bersama, di sini dikatakan wujudnya ialah Kristus. Jadi seperti ada bayangan, tapi tubuh sebenarnya, wujud sebenarnya itu adalah Kristus. Dari bahasa soma yang artinya body, flesh, the body of church. Nah ini artinya. Ya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa hubungannya hari Sabat dengan tubuh Kristus atau kematian? Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Ibrani 4, memang secara rohani ya dikatakan hari Sabat itu adalah perhentian, dan perhentian itu kita dapat di dalam Kristus. Ya, kita harus pahami di dalam Ibrani 4. Itulah sebabnya dikatakan bangsa Israel, kita sudah sempat sedikit berbicara tentang hal itu ya minggu lalu. Bangsa Israel secara fisik seakan-akan melakukan hari Sabat, tetapi di dalam Ibrani 4 dikatakan mereka tidak sampai di dalam perhentianku. Ya, artinya mereka berpikir bahwa mereka bisa diselamatkan hanya karena melakukan hukum hari Sabat. Ya, ada hukum-hukum lainnya termasuk di dalamnya hukum hari Sabat. Makanya ada istilah the more we keep the Sabbath, the more Sabbath keeps us. Itu istilahnya mereka. Jadi artinya semakin mereka pelihara hari Sabat akan memelihara mereka. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, ini yang sangat disayangkan. Mereka menolak Kristus yang adalah peristirahatan yang sebenarnya. Artinya saudara-saudara sekalian, percuma. Walaupun Bapak Ibu Saudari sekalian dan saya kita memelihara hari Sabat, tapi kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka kita tidak akan memiliki perhentian itu, perhentian rohani tersebut. Ya. Dan sekarang kita kembali ke Kolose 2 ayat 16 dan 17. Berhubungan dengan kematian secara fisik, bukan secara rohani yang di dalam Ibrani 4. Semoga kita bisa pahami bersama ya. Apa hubungannya? Nah ini, saudara-saudara sekalian, translation atau terjemahan yang terbaik ya yang kita bisa dapatkan soal Kolose 2 ayat 16 dan 17 ya, bagi yang bisa mengerti bahasa Inggris adalah di dalam King James Version, karena di dalam NIV pun dibilang a Sabbath day. Tapi di dalam King James Version dikatakan, or let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of the new moon or of the Sabbath days. Kembali ditekankan, Sabbath days, hari-hari Sabat. Kembali pertanyaannya, apa hubungannya hari-hari Sabat dengan tubuh Kristus? Bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang belum mengetahui bahwa hari Sabat itu ada dua macam, ya, dua macam Sabat. Pertama, Sabat mingguan atau hari ketujuh yang tidak ada hubungannya dengan kurban karena diberikan bahkan sebelum manusia berdosa. Nah, ini sangat unik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian karena beberapa kali saya berdiskusi dengan banyak orang di luar sana dan bahkan pendeta sekalipun, ada yang mengatakan bahwa hari Sabat diberikan sejak zaman Musa. Nah, ini sangat-sangat keliru. Kenapa? Karena hari Sabat itu ya
itu berasal dari Taman Eden. Sabat itu artinya beristirahat. Nah, nanti kita akan lihat di sini ya. Artinya beristirahat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian baca di dalam Kejadian pasal 1 dari bahasa aslinya, setiap hari memiliki nama. Dan nama itu, maaf, sebenarnya adalah urutan, bukan nama hari. Contohnya Yom Rishon, Yom Isnin, Yom Slishi. Slishi itu arti Isnin contohnya. Isnin itu artinya kedua, Slishi ketiga, dan seterusnya. Sampai hari Sabat yang ada nama. Dan sampai sekarang ini di Timur Tengah sana, hari ketujuh yang satu-satunya hari yang memiliki nama. Hari pertama sampai hari keenam tidak memiliki nama. Itu seperti contohnya di Arab Saudi, Yom Ekad Ahad. Ya, Ahad itu artinya satu. Ya, itulah sebabnya kalau saya bertemu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, contoh, nanti saya akan ketemu di hari kedua, atau di hari ketiga, atau di hari keempat. Itulah arti literal daripada bahasa mereka. Tapi di hari ketujuh dinamakan Sabat. Dan ingat, Sabat itu artinya bukan ketujuh. Sabat itu artinya istirahat. Tapi kembali, Sabat mingguan bukan berawal dari Musa, zaman Musa. Bukan ya. Tapi berasal dari Taman Eden. Pada saat manusia diciptakan, dan ingat, ada kutipan Tuhan Yesus mengatakan bahwa hari Sabat diciptakan untuk manusia. Ya, jadi hari Sabat bukan dikatakan diciptakan untuk orang Yahudi. Ya, bukan. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pertama adalah Sabat mingguan, dan ini setiap minggu. Dan yang harus kita ingat baik-baik adalah Sabat mingguan ini diberikan sebelum manusia berdosa. Tidak ada peristiwa lain di alam semesta ini kenapa satu minggu sama dengan 7 hari. Satu minggu sama dengan 7 hari hanya bisa didapatkan konsep itu dalam kitab Taurat, atau yang kita kenal di Alkitab ini, Kejadian pasal 1 dan 2. Itulah yang kita bisa lihat asal-usul hari Sabat dan asal-usul satu minggu sama dengan 7 hari. Itulah yang pertama kita kenal dengan Sabat mingguan. Yang kedua adalah Sabat tahunan. Nah, Sabat tahunan ini pada waktu-waktu tertentu setiap tahunnya. Dan ini berhubungan erat dengan kurban, karena diberikan setelah manusia berdosa. Ingat baik-baik, sangat berbeda Sabat mingguan dan Sabat tahunan. Sabat mingguan diberikan sebelum manusia berdosa, Sabat tahunan diberikan setelah manusia berdosa dan berhubungan erat dengan kurban. Kita akan lihat sebentar. Nah, ini yang tadi saya katakan, Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Di sini ada kata berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Berhenti ini, akar katanya, itu artinya berhenti, rest, istirahat. Dan berhenti ini adalah akar kata dari sabat. Nah, kita harus tahu ya, syabat, sabat. Nah, ini kalau kita pelajari bahasa aslinya. Jadi, kalau kita baca juga Keluaran 20 ayat 8-11, kenapa bangsa Israel disuruh untuk menguduskan hari Sabat? Karena, ya ini dia, Kejadian 2 ayat 1-3. Karena 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan hari ketujuh Tuhan berhenti. Sabat, Tuhan bersabat. Nah, itu ya. Jadi Tuhan memberkati hari ketujuh. Nah, inilah kenapa hari Sabat itu adalah hari ketujuh. Ini yang Sabat mingguan. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, Matius 5 ayat 17 dan 18 dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapa dan anak, ya. Kita bicara Bapa. Yesus memanggil Bapa. Tidak ada perbedaan pandangan antara Bapa dengan anak.
Ya, dalam keilahian mereka, mereka satu. Kalau dikatakan dalam Ibrani bahwa Yesus Kristus sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya, ya tentunya kita percaya Bapa juga sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya, maka tidak mungkin Tuhan yang mulia itu membuat suatu hukum yang ditulis dengan tangannya sendiri, lalu kemudian dirubah. Sedangkan pemazmur mengatakan firman Tuhan itu apa? Hukum-hukum Tuhan itu sempurna. Ya, sempurna. Tidak perlu revisi, tidak perlu editan, dan tidak perlu lain-lain. Dan inilah yang kita bahas tentang hukum Taurat Tuhan. 10 hukum yang ditulis dengan jari Tuhan sendiri pada saat dia menyampaikan firman-Nya kepada Musa dan bangsa Israel, dan inilah yang tidak berubah. Lalu bagaimana dengan Sabat tahunan? Inilah Sabat tahunan. Ya, saudara bisa lihat lengkap. Ya, saya buat di sini dalam Imamat 23 itu ada lengkap. Ada Paskah, roti tidak beragi, hulu hasil, Pentakosta, meniup serunai, hari pendamaian, dan hari pondok daun. Inilah hari raya orang Yahudi yang dikatakan sebagai hari Sabat tahunan. Ya. Nah ini, Ibrani 9 ayat 22. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari Sabat tahunan ini sangat penting. Ya. Sangat penting. Kenapa? Karena pada saat ini adalah gambaran tentang kurban yang diberikan. Ya, dan kurban itu melambangkan bahwa ada pengampunan. Ya. Tadi pagi saya sempat renungan pagi dengan anak-anak dan saya coba, walaupun anak-anak saya masih sangat usia dini, tapi saya katakan bahwa seharusnya kita ini harusnya sudah mati. Setiap kita melakukan kesalahan, kita harus mati. Adam dan Hawa pada saat mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka harus mati. Ya, tetapi mereka tidak langsung serta-merta mati. Dan kalau kita hubungkan dengan kitab Wahyu, dikatakan adalah domba yang sudah disembelih dari kitab Kejadian. Dan kita percaya bahwa domba pada saat itu mereka diberikan kulit binatang, dan kulit binatang itu adalah domba. Ya, kalau kita kaitkan dengan kitab Wahyu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kenapa Kain persembahannya ditolak? Karena Kain tidak mempersembahkan darah, tidak mempersembahkan domba. Dan harus ada penumpahan darah baru bisa ada pengampunan. Ya, itulah sebabnya banyak orang di luar sana yang walaupun mengadakan kurban, saudara-saudara kita, tapi ya yang sesuai dengan yang kita pahami dalam Alkitab, mungkin mereka tidak terlalu mengerti kenapa harus ada darah. Dan banyak orang yang tidak sedikit yang mengolok-olok tentang kematian Yesus. Masa Tuhanmu mati? Padahal tanpa pengorbanan Yesus, saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan saya tidak akan bisa masuk surga. Musa, Henok, Elia, mereka harus turun. Karena kenapa mereka bisa naik? Karena mereka ada janji, ada suatu tebusan bahwa Tuhan Yesus sudah mati ya. Mereka sudah punya apa ya namanya dibilang ya. Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua termasuk buat mereka. Jadi mereka sudah diangkat lebih dulu karena sudah ada perjanjian bahwa Tuhan Yesus akan mati. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian lama penuh dengan janji tentang Mesias. Yang disayangkan orang Israel, orang Yahudi tidak membacanya dengan tepat ya. Yesaya 53 dan banyak uh, apa namanya profesi, nubuatan-nubuatan yang lain. Tapi kembali Bapak Ibu Saudara sekalian kepada topik kita malam ini. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya hari-hari raya orang Yahudi ini sangat penting. Karena ini ada kurban, dan kurban itu sendiri menggambarkan tentang Kristus atau Mesias. Imamat 23, 32, dan 37. Lihat apa yang dilakukan pada saat hari Sabat tahunan tersebut. Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu. Ya. Sama seperti hari Sabat mingguan, hari perhentian penuh. Jadi bukan 1 jam, 2 jam, tapi hari perhentian penuh. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa,
mulai pada malam tanggal 9 bulan itu. Nah, ini salah satu daripada Imamat 23:32. Nah, ini itu membahas tentang hari raya Pondok Daun. Maaf, hari raya pendamaian ya di sini. Dan di ayat 37, perhatikan, itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus. Lihat, hari-hari raya. Dan hari-hari raya ini, sama seperti ayat 30 dikatakan, itu adalah hari-hari Sabat. Ya. Dan hari-hari Sabat itu, apa yang dilakukan? Harus ada kurban. Perhatikan. Korban api-apian kepada Tuhan, korban bakaran, korban sajian, korban sembelian, korban-korban curahan, kurban, 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 kurban. Perhatikan. Dan semua kurban itu merujuk kepada peristiwa Kalvari, di mana Tuhan kita Yesus Kristus disalib. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perbedaannya sangat jelas. Hari Sabat mingguan tidak ada hubungannya dengan kurban atau kematian Yesus, tapi hari Sabat tahunan sangat berhubungan erat dengan kematian Yesus. Lihat ayat 38, ayat selanjutnya. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan, dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Inilah Sabat mingguan atau hari ke-7. Jadi saudara-saudara sekalian, hari Sabat itu ada dua kembali. Ya, ada hari Sabat mingguan, ada hari Sabat tahunan. Hari Sabat mingguan tidak ada hubungan dengan kurban. Kalau hari Sabat tahunan berhubungan erat dengan kurban. Dan itu pastinya berhubungan erat dengan kematian Kristus. Kita lanjut. Hosea 2 ayat 10. Nah, inilah salah satu profesi atau nubuatan. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari Sabatnya, dan segala perayaannya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di sini, hari Sabatnya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, hari Sabat mingguan selalu dibilang hari Sabat Tuhanmu. Hari Sabatku. Tapi kalau hari Sabatnya, ini adalah hari Sabat tahunan bangsa Israel. Dan seperti kita lihat di Hosea 2 ayat 10, sudah dinubuatkan akan berakhir. Dan kapan itu akan berakhir? Pada saat Kristus mati di kayu salib. Ya, jadi kembali saudara-saudara sekalian, hari Sabatku, hari Sabat Tuhanmu itu berbeda dengan hari Sabatnya. Sedangkan Yesaya 66 ayat 22 dan 23, nah inilah, kalau namanya hari Sabat, konsep hari Sabat itu akan berlangsung selama-lamanya. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi konsep hari Sabat perhentian untuk pertemuan kudus menyembah Tuhan akan terus berlangsung sampai di kehidupan kekal. Berbeda dengan yang tadi baru kita bahas, hari Sabat tahunan, ya, hari raya Pondok Daun, hari raya roti tidak beragi, hari pendamaian, dan lain-lainnya, itu sudah dinubuatkan akan berakhir. Kenapa? Karena pada dasarnya hari-hari Sabat tahunan itu selalu berhubungan dengan kurban. Dan itu sudah digenapi karena kurban sesungguhnya adalah Kristus. Itulah sebabnya di dalam kitab Ibrani Rasul Paulus katakan, masakan darah binatang bisa menggantikan kita? Sesungguhnya itu hanyalah perlambang saja, karena yang dinanti-nantikan oleh semua umat manusia adalah darah Kristus atau Mesias. Itulah kematian Yesus Kristus di kayu salib. Jadi saudara-saudara sekalian, kembali. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu. Ingat, Yakobus ini ditulis setelah kematian Kristus. Dan kalau kita baca satu pasal, Yakobus merujuk kepada seluruh 10 hukum. Ya. Dan di situ dikatakan barang siapa menuruti seluruh hukum,
tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya, hari Sabat tidak bisa dipisahkan dari hukum-hukum Tuhan lainnya. Hukum-hukum Tuhan lainnya kita tahu, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan sembah patung, ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, hormati ayahmu ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menginini, dan jangan lupa, tadi kita skip hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus sudah memalangkan 10 hukum di kayu salib, nah ini bahaya. Karena kalau hukum hari Sabat sudah tidak berlaku, maka ini semua tidak berlaku. Karena ini semua merupakan suatu kesatuan. Dan ingat, pemazmur katakan hukum Tuhan itu sempurna. Dan ingat, 10 hukum itu ditulis oleh jari tangan Tuhan. Dan ingat, pada saat 10 hukum di dalam loh batu itu dihancurkan oleh Musa, lalu Musa buat loh batu yang baru, Tuhan tidak izinkan Musa untuk menulis atau memahat. Tapi Tuhan kembali tulis dengan jari tangannya sendiri. Dan kembali ingat juga di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa di dalam surga, ya, tabut, dan di dalam tabut itu ada apa? Ada 10 hukum. Jadi saudara-saudara sekalian, 10 hukum itu adalah karakter daripada Tuhan kita sendiri. Dan itu berarti sakral dan tidak mungkin berakhir. Jadi semoga kita semua bisa memahami malam ini bahwa Kolose 2 ayat 16 dan 17 lebih kepada hari-hari Sabat ini, ya, Sabbath days, ya, mana dia? Nah, ini lebih kepada hari-hari Sabat tahunan, ya, karena kembali hari-hari Sabat tahunan itu berhubungan erat dengan mempersembahkan kurban, ya, dan kalau kita mempersembahkan kurban itu erat dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi, semoga kita memahami bahwa Kolose 2, 16 dan 17 ini seyogyanya bukan membahas tentang hari Sabat mingguan, ya. Dan sekarang kita sampai kepada diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau punya insight, pendapat atau punya pertanyaan, silakan, ya. Ya, silakan. Terima kasih. Nah, ini menarik ya. Tadi disebutkan di dalam Matius tadi bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, sebenarnya ada dua hal yang tidak ditiadakan. Yang pertama hukum Taurat, yang kedua kitab para nabi. Walaupun sebenarnya kitab para nabi ini nggak terlalu familiar buat orang Kristen saat ini ya, karena hampir semua denominasi sepertinya tidak punya lagi kitab para nabi ini. Gitu. Tapi menarik juga untuk mengetahui sebenarnya hukum Taurat tidak pernah ditiadakan. Itu yang paling krusial. Selain dari tentunya kitab-kitab nabi ini, apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada para nabi, itu pun nggak pernah ditiadakan. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih Saudara Lady ya. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi tidak pernah ditiadakan. Makanya seringkali orang bilang, oh kamu perjanjian lama. Oh kita perjanjian baru. Padahal perjanjian lama dan perjanjian baru sangat erat hubungannya. Ya. Betul ya? Ya, itu kan semuanya nabi, perkataan nabi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Lady. Insight-nya bagus sekali. Ada lagi kira-kira? Oh ya, satu lagi. Silakan. Aku ada new meaning juga ini. Tadi Yesaya 66, Yesaya 66 tadi, ayat 23 tadi kan. Aku baca tadi sebenarnya di King James, karena terus terang aja kalau TB itu untuk research itu kurang pakem gitu ya. Jadi aku suka pakai King James. Ada yang slightly different lah di dalam King James. Di situ dibilang bukan bulan berganti bulan, tetapi new moon from
from new moon to another new moon. Artinya di surga nanti Sabat tetap ada dan new moon tetap ada, berarti tetap terminologi new moon tetap ada di surga selain daripada Sabat. Nah, ini sebenarnya agak berbeda ketika dibilang dari bulan ke bulan. Sementara bahasa aslinya adalah dari bulan baru kepada bulan baru. Itu karena new moon itu sesuatu perayaan yang ada di kitab para nabi. Seperti Daud, Saul, Yonatan, dia bukan memelihara, merayakan new moon. Itu sih yang ada tadi beda. Aku baca soalnya King James tadi. Ya, terima kasih Saudara Lady. Ya, memang kalau di dalam King James dibilang new moon ya. Jadi itu lebih ke lunar calendar, betul ya? Karena memang orang Israel merayakan new moon. Bukan solar ya, bukan solar matahari. Betul. Karena solar kan itu Babylon, mereka pakai sejak mereka pembuangan baru mereka pakai. Betul. Benar-benar. Terima kasih Saudari Lady, insight-nya sangat bagus sekali ya. Nah, nanti kita akan dalami juga ya tentang hal-hal itu karena nanti penjabarannya panjang lagi ya. Panjang ini ya. Betul. Karena tadi aku baca King James ya soalnya. Siap. Terima kasih. Tadi di Kolose juga tadi disebut juga soalnya. Jadi jangan judge, do not let people judge you about your new moons, your Sabbath, feast ya. Jadi setiap kali disebutkan Sabat di situ selalu ada disebutkan feast, selalu diberbarengan dengan Sabat tahunan, yearly Sabat. Ya makanya ini terminologi ini semua ini harus jelas karena banyak kali kita jadi blur gitu kan, kita bilang ini ternyata Sabat mingguan, kita bilang Sabat ternyata Sabat tahunan gitu. Jadi sekarang sih memang nggak begitu jelas lagi sekarang setelah perjanjian baru orang nggak pakai lagi perjanjian lama ya. Nah itu malah hilang semua lah, sampai hari Sabat pun hilang lah, sampai hukum Taurat pun hilang semua. Terima kasih banyak Saudari Lady ya. Jadi ini yang tadi dikatakan oleh Saudari Lady, Kolose 2 ayat 16 dan 17 King James Version. Nah ini tentang konsep new moon ya. Ini menarik sekali ya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi ya tentang new moon. Dan saat ini kita fokus ke Sabbath days. Terima kasih banyak Saudari Lady. Nanti kita akan masukkan di dalam topik kita berikutnya ya. Terima kasih ya. Thank you. Ada lagi saudara-saudara sekalian yang mungkin mau menambahkan atau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan. Ya, silakan. Saya pernah ikut sebuah diskusi dan pertanyaannya seperti ini. Kalau kita bilang Sabat itu sudah ada di Perjanjian Lama, khususnya waktu itu ditanyakan kepada saya, Sabat itu mulai kapan? Saya katakan, lah itu kan pas buku Kejadian pasal 2 ayat 2 itu kan Sabat pertama mulai diucapkannya di situ. Otomatis yang menerima itu adalah Adam dan Hawa. Nah, terus ditanyakan lagi, apakah Sabat itu 7 hari atau berhenti? Jadi saya jadi bingung kalau ditanya Sabat, dan saya jawabnya sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Karena itu di situ dijelaskan bahwa pada hari yang ketujuh baru Allah berhenti. Nah, lalu ditanyakan kepada saya kalau begitu, menurut orang itu dia katakan bahwa Sabat itu bisa hari apa saja. Karena yang dimaksud adalah berhenti, berarti kita boleh berhenti di mana saja, kapan saja, hari apa saja, itu boleh dikatakan Sabat. Jadi bagaimana ini menurut saudara-saudara? Apakah memang Sabat itu kita berhenti di mana saja sudah dianggap Sabat atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Saudara Jeff ya. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa memang Sabat itu akar katanya dari kata istirahat ya, itu dari bahasa Ibraninya Shabbat ya, itu artinya istirahat dan itu ada di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3.
ya tentang hari Sabat pertama. Nah, tadi dikatakan jadi bagaimana kira-kira apakah setiap hari bisa jadi hari Sabat? Bagaimana? Ada tambahan atau jawaban kira-kira dari saudara-saudara sekalian dulu sebelum saya coba menjawab dari kitab suci? Apakah bisa setiap hari menjadi hari Sabat? Karena hari Sabat itu artinya istirahat. Kurang lebih seperti itu ya, Saudara Jeff. Apakah bisa setiap Ya, hari menjadi hari berhenti, Sabat? berhenti. Maksudnya kan itu perhentian kan. Jadi Betul. waktu itu ada seorang pembawa apa namanya acara, dia katakan bahwa saya beribadah di hari apa saja sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita berhenti, ya itu berarti kita sabat bersabat. Baik, terima kasih Saudara Jeff. Bagaimana ada yang mau mencoba menjawab? Ya, sebenarnya Ya, eh, karena sabat itu kan yang ciptakan Tuhan ya, Tuhan yang ciptakan. Nah, masa logikanya ya, logika aja nggak mungkin lah dia yang ciptakan. Contoh lah, saya beli mobil Toyota, lalu kalau rusak saya bawa dia ke showroom wuling gitu ya kan nggak, ya pasti ditolak lah. Ini belinya dulu di mana Bu gitu kan. Nah, jadi kalau memang itu sabat itu kita akui sebagai ciptaan Tuhan, bagian dari penciptaan, ya maka kita harus ikutilah rules dari si pembuatnya supaya diterima seperti persembahan ya. Ya kalau nggak sesuai dengan permintaan si orangnya ya ditolak jadi persembahan kain jadinya gitu. Itu ya, aja sih. ya. Terima kasih Saudari Lady. Jadi, eh, singkatnya Saudari Lady katakan hari Sabat diberikan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan hari Sabat, kita ikutinlah rules-nya Tuhan itu seperti apa, ya. Mm-mm. Dan kalau boleh saya tambahkan, mungkin saya share screen sedikit yang Saudari Lady menguatkan apa yang Saudari Lady katakan. Nah, inilah yang Tuhan katakan bahwa Tuhan memberkati hari ketujuh. Jadi Tuhan tidak memberkati hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, walaupun secara general ya setiap hari kita diberkati lah. Tapi hari ketujuh ini, khusus hari ketujuh Tuhan kuduskan. Dan tadi Saudara Jeff, ya mungkin ini sedikit tambahan saja ya. Apakah, nah ini yang tadi saya pernah katakan, saya pernah bahas juga ini. Setiap hari bahasa aslinya itu mempunyai arti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nah, khusus hari ketujuh, saya katakan khusus hari ketujuh, ini yang ada nama. Jadi Sabat ini bukan artinya ketujuh, bukan ya. Sabat ini artinya istirahat. Dan ini kita dapatkan konsep dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 yang tadi kita sudah bahas. Ini. Kata berhenti di sini, ini artinya bahasa aslinya Shabbat. Dan kita boleh tanya sama orang Israel, arti kata Sabat adalah hari perhentian. Itulah nama Sabat sendiri. Jadi sudah dikatakan oleh Saudari Lady bahwa tidak bisa setiap hari kita katakan hari Sabat. Tidak bisa, karena rules-nya seperti itu. Kenapa harus hari ketujuh? Ya karena Tuhan yang bilang. Kalau Tuhan katakan Tuhan menguduskan hari ketiga, ya kita harus beribadah, eh, mengadakan pertemuan kudus di hari ketiga atau hari kelima contoh. Tapi ini Tuhan yang kasih rules hari ketujuh. Jadi kalau pertanyaan itu ditanyakan, ya karena Tuhan yang perintahkan. Kurang lebih seperti itu ya, Saudari Lady ya. Ya, memang unik juga ya Tuhan kita ini ya. Dia tuh nggak pernah ngasih nama hari, ya kan? Betul. Nama hari itu cuma yang ketujuh itu dikasih nama. Yang lainnya itu hanya first day, second day, ya hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, baru hari Sabat atau hari ketujuh gitu. Nah, kalau Indonesia, terminologi Indonesia lebih kacau lagi nih. Makanya aneh juga ya nih. Dia ikutin Arab ya, Isnin, ya Selasa, Yom apa tadi? Selasa tuh, Rabu, Kamis, Ya, Jumat, selisih ya. Arba'ah. Kecuali Minggu. Nah, Minggu itu kita nggak pakai Ahad. Ya kita aneh juga sih ya. Minggu itu kita ikutin itu, apa namanya Latin, Domingo, Domingo. hari Tuhan. Nah, inilah
ini nih udah ada mix up di sini ya. Udah ada on purpose gitu ya. Percampuran ini. Seharusnya kita pakai ahad seperti Malaysia, Melayu semuanya kan pakai pakai ahad. Minggu itu sebutnya ahad. Kecuali Indonesia nih, kita pakainya minggu gitu. Jadi ada dua hari yang diberi nama jadinya. Minggu dengan Sabat. Seharusnya kan enggak, seharusnya Sabat doang. Unik, Ada unik, namanya. unik. Iya, Iya, iya. ini agak agak bikin tanda tanya sih. Kalau aku dulu waktu neliti sendiri gitu. Ya, karena aku translator ya, jadi it does really matter buat aku kalau terjemahan kayak gitu. Baik, baik. Terima kasih Saudara Lady ya, insight-nya sangat bagus ya. Jadi itu ya Domingo itu hari Tuhan, nah itu juga ada asal-usulnya ya kan? Itu ya bahasa Latin Ya, kan ya. itu dari Ya, Roma. the Lord's Day. Hmm. Iya, ya. Ya, tadi saya lihat Saudara Hartanto mungkin ada insight atau pertanyaan atau ada kira-kira? Eh, Mungkin saya lebih melihat dari hari Sabat itu, saya selalu mengkomparasinya dengan Ibrani 4 ya. Ya, saya tidak akan meng-question tentang 10 perintah Allah, di mana hari Sabat itu jatuh memang pada urutan keempat yang diberikan kepada umat Israel melalui Musa. Nah, tapi yang berhubungan erat yang kemarin seperti kita pernah bahas, walaupun mereka adalah Sabat keeper, tapi at the end, hukum itu mereka gunakan untuk establish dia punya kebenaran di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi masalah sih sebenarnya. Bukan keeping the Sabbath yang Tuhan berikan, which is kalau kita baca di Kisah Para Rasul 15, tidak ada satu manusia pun yang sempurna untuk menjalankan seluruh hukum Tuhan. Itu hukum Tuhan kalau kita bilang perfect, berarti kita sebagai manusia yang tidak sempurna ini nggak mungkin bisa melaksanakan 10 hukum Tuhan. Makanya yang waktu minggu lalu Saudara Rainer bahas mengenai the young ruler itu, yang orang kaya yang terhormat itu, dia bilang kan, saya mampu melakukan 5 hukum Tuhan yang dibawanya, bukan yang 4 kan, yang Tuhan sebutkan. Tetapi Tuhan tidak berkomen, oh bagus, no. Dan saya membaca juga hukum-hukum Tuhan itu sebenarnya diberikan kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita itu unperfect, unable to fulfill all the law, dan hukum Tuhan itu akan menunjukkan kepada kita, menggiring kepada kita kepada Kristus kan. The purpose itu, karena supaya nanti at the end, when we reach perfection bersama dengan Tuhan, seperti yang tadi Saudara Rainer bilang di Yesaya 66, then we can do the Sabbath perfectly, I think, in my opinion. Karena perdebatan ini juga nggak pernah berakhir gitu loh. Perdebatan tentang hari itu sendiri nggak pernah berakhir. Tapi kalau saya yang lihat, sangat ironis bahwa Tuhan bilang, aku adalah Raja, the Lord of the Sabbath. Ya kan? Tapi pada saat bersamaan, umat Israel akan menyalibkan Tuhan, membunuh Tuhan. Ya kan? Nah, itu sih yang saya mau tekankan, bahwa yang ditekankan di Ibrani, yang mereka katakan today, ya I believe kalau buat semua orang yang belum percaya, pada saat mereka mengucapkan, saya percaya Tuhan Yesus Kristus, ya that is their Sabbath. Hari perhentian mereka, akhirnya hari mereka ditebus. Hari mereka akhirnya mengenal Tuhan kita, mengenal di mana perhentian dia yang terakhir. Mereka tidak mencari lagi dewa-dewa mana yang bisa membawa dia masuk surga. Saya lebih menangkap ke arah spiritualnya. Either yang saya tangkap dari cerita Rasul Paulus adalah, I will not make judgment. Saya tidak akan memberikan penghakiman terhadap saudara-saudara seiman kita yang juga banyak kekurangan, dan notabene kita juga banyak kekurangan. Untuk menerjemahkan Sabat, mungkin ya Rasul Paulus bilang, ya we cannot make judgment buat saudara-saudara kita yang merayakan hari Sabat, ini ada yang merayakan setiap hari. Itu sih yang saya tangkap di Roma 14 sama di Kolose 2. Jadi mungkin masukan saya seperti itu sih. Saya lebih menekankan dari arah spiritualnya, bahwa at the end, orang-orang berdosa itu menemukan the true rest. Artinya tempat kita terakhir itu kan akan
ke surga pada saat mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Saudara Hartanto ya. Jadi yang Saudara Hartanto katakan tadi, yang tadi saya juga katakan ya di dalam pembahasan, bahwa Ibrani 4 itu sangat berhubungan erat dengan roh hari Sabat itu sendiri. Itu paling penting sebenarnya. Kenapa? Karena bangsa Israel menyucikan Sabat, tapi tidak mendapatkan my rest, kata Tuhan. Ya, perhentiannya tidak didapatkan. Kenapa? Karena bergantungnya kepada hari Sabat, bukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini pelajaran buat kita semua, ya, terutama yang merasa Sabat keepers, ya, termasuk saya, jangan sombong, tapi biarlah kita bukan hanya secara fisik merayakan hari Sabat itu, tapi temukan perhentian sebenarnya di dalam Kristus. Artinya, bukan hari Sabat itu yang menyelamatkan kita semua. Itu poinnya. Tapi Tuhan Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita. Tapi memang benar, saudara-saudara sekalian, tadi yang Saudara Tanto katakan, bahwa pada saat when we believe, pada saat kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, masalahnya banyak orang Kristen yang menjadi keselamatan murahan, menyerahkan semuanya kepada Kristus, tapi keep breaking the law, tetap tetap melanggar firman ya. Itulah sebabnya di dalam saya lupa di Roma 6 ayat 15, Roma 3:31 juga dikatakan bahwa apakah do we keep sin because we are under grace? Apakah kita tetap melanggar firman karena kita di dalam kasih karunia? Tidak. Ya, Roma 3:31 juga malah mengatakan malahan kami meneguhkannya. Nah, ini ada Saudari Lady angkat tangan. Ya, silakan Saudari Lady. Ini aku setuju banget tadi sama Brother Hartanto tadi. Emang kalau Israel emang udah nggak usah dibahas lagi lah ya. Emang mereka fail total ya. Waduh, semuanya dikerjain tapi lolos apapun nggak lolos ya. Malah tercela akhirnya terbuang. Nah, ini yang menarik sih memang. Makanya tadi sampai tadi timbul kutipan dari Nabi Hosea ya. Aku akan melenyapkan semua hari Sabatmu. Nah, Nabi Hosea ini adalah nabi, latar belakangnya adalah nabi yang muncul sebelum orang Israel dibuang ke Babylon. Jadi memang Sabat mereka itu pure hanya sampai sebelum mereka ke Babylon. Dan memang benar nubuatan Nabi Hosea itu digenapi setelah mereka pulang dari Babylon. Mereka udah nggak ngerti lagi gimana caranya ngerayain hari raya, hari Sabat, semuanya nggak ngerti. Jadi mereka benar-benar blind ya. Rombongan-rombongan yang datang pulang ke Yerusalem tuh, ya memang kejadiannya terjadi sampai gara-gara hari Sabat mereka menghakimi, mereka berbangga hati, mereka merasa excellent dengan hari Sabat mereka. Ya, itulah yang Tuhan cabut. Ini nasib mereka tuh sama seperti kayak jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal yang ketiga. 7 jemaat ya. Jemaat Efesus itu dibilang kan, kecuali kamu kembali kepada kasihmu yang mula-mula, aku akan mencabut kegidianmu dan akan memberikannya kepada orang lain ya. Nah, terang yang dimiliki oleh bangsa Israel ini sudah membuat mereka menjadi seperti di atas Tuhan. Sehingga ya akhirnya terang itu pun Tuhan cabut dari mereka. Gelap gitu ya mereka sampai sekarang. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih Saudari Lady ya. Itu jadi di dalam Alkitab juga dikatakan kan, Rasul Paulus katakan kita harus belajar banyak dari sejarah bangsa Israel ya. Dan ingat Rasul Paulus katakan apa? Kalau mereka saja yang sudah terpilih bisa kena murka Tuhan, apalagi kita yang cangkokan. Ingat ya, itu ada ayatnya. Kalau kita juga bisa kena murka Tuhan ya. Kalau kita bergantung kepada diri sendiri dan kita tidak bergantung sepenuhnya kepada juru selamat kita. Ini 1 Korintus 10 ayat 11 ya, Saudari Lady katakan. Iya, itu 1 Korintus 10 ayat 11. Israel itu contoh buat kita. Iya.
Makasih sudah Ya, menambahkan, saudara. Ya, saudara Hartanto, ya, silakan. Brother, saya juga setuju yang tadi Brother Ray bilang. Sekarang kebanyakan orang Kristen itu dia eh, seakan-akan dengan tidak hukum itu dipantek dan tidak ada mereka itu memperoleh kebebasan. Saya bebas loh, saya sudah dibebaskan. Tapi yang mereka bebaskan itu, yang mereka dibebaskan itu mereka tidak mengerti bahwa mereka dibebaskan dari dosa, dari belenggu dosa, bukan dibebaskan dari apa namanya? Dalam dosa. eh, iya, bebas untuk berbuat dosa. Nah, ini jadi bertolak belakang gitu loh. Mereka berpikirannya jadi terbalik gitu loh. Harusnya setelah kita dibebaskan dari dosa, semakin kita ditunjukkan hukum Tuhan itu kita semakin takut gitu loh. Takut untuk berbuat dosa karena hukum Tuhan itu akan membuat conviction kita melalui kan Tuhan memberikan kita Roh Kudus kan. Roh Kudus itu akan memberikan kita conviction kan terhadap hukum Tuhan itu bahwa this is hard. Kita harus benar-benar tekun dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk bisa apply hukum Tuhan itu di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus ya kan. Seperti itu harusnya. Tapi mereka malah oh aku sudah bebas dibebaskan oleh Tuhan, dianggap bebas gitu. Ya jadi ini sih memang yang jadi misunderstanding-nya kelewatan gitu. Seperti Tuhan waktu menghukum umat Israel, suruh melihat ular yang ada di kayu itu, sampai di zaman Hezekia malah ular itu sembah-sembah gitu kan. Nah ini yang jadi ya sama aja gitu, manusia itu udah kebablasan gitu. Betul, betul sekali. Terima kasih, saudara Tanto. Itu pelajaran menarik ya. Ini ada dari Hey, saudari aku Lady. ya, Ya, aku silakan, silakan. ada ini juga, ada tadi ada baca juga nih tadi nih. Tertarik juga tadi sama Rasul Paulus tadi ya. Salah satu kitab para nabi ini adalah buku Yakobus juga. Sampai dia bilang hanya satu pemberi hukum. Jadi memang satu-satunya pencipta hukum di atas bumi ini cuma satu ya, yaitu Tuhan sendiri. Dan makanya kenapa Tuhanlah yang akan menghakimi, karena itu tadi Yakobus bilang kan, cuma satu pemberi hukum, kenapa kalian semua jadi menghakimi orang gitu? Kalian nggak pernah bikin hukum apa-apa, kenapa tiba-tiba jadi hakim gitu kan? Nah, kita bisa jadi hakim kalau udah sarjana hukum. Ini nggak pernah sekolah hukum, nggak pernah bikin hukum, tahu-tahu semua jadi hakim satu bangsa Israel, saling menghakimi. Nah, itulah kalau kalau buat saya sih ayat ini amazingnya adalah kalau memang Tuhan itu adalah pemberi hukum, maka dialah yang akan menghakimi. Satu-satunya yang pantas menghakimi adalah dia. Nah, the most important thing buat saya adalah suatu saat nanti saya kan harus dihakimi juga kan, berarti. Kayaknya signalnya kurang baik, Oh, Brother. oke. Iya. Jadi kalau ini sambil menunggu ya, Brother, boleh saya kasih sedikit masukan? Silakan, Bro. Ya, di 1 Korintus 6 ini juga ada hal yang lucu ya. Memang kita nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Tetapi kalau ada dua kematian kan, kematian pertama dan kematian kedua, betul? Nah, di 1 Korintus 6 Tuhan bilang kita akan menghakimi malaikat. Berarti ini orang ini, janganlah engkau menghakimi atau engkau akan dihakimi dengan apa yang engkau menghakimi orang itu tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan gitu, kalau kita tidak menghakimi orang, kalau kita memakai firman Tuhan, bukan kita yang menghakimi orang itu, tetapi firman Tuhanlah yang menghakimi orang itu. Dan pada saat saya menghakimi orang itu dengan memakai firman Tuhan, saat yang bersamaan pun saya itu dihakimi oleh Tuhan. Nah, ini menjadi menarik karena kalau saya baca secara detail di 1 Korintus 6, ternyata orang-orang itu menghakimi dengan pikiran mereka sendiri, bukan dengan firman Tuhan. Sehingga ditegurlah mereka oleh Rasul Paulus karena kamu saling membawa satu sama lain dengan sesama saudaramu itu ke pengadilan dunia gitu loh. Yang notabene ini pengadilan dunia itu tidak memakai firman Tuhan. Kalau kita ke pengadilan dunia mana kita pakai firman Tuhan kan gitu kan. Nah, makanya itu akan menjadi konteksnya menjadi clear di 1 Korintus 6 bahwa kita tidak akan dihakimi lagi pada saat kita mati dengan di hadapan Tuhan, percaya Tuhan, memakai firman Tuhan, kita tidak akan dihakimi. Karena gimana Tuhan menghakimi kalau kita pakai firman Tuhan? Tetapi kita mesti mengerti firman Tuhan itu dengan benar. Jangan bilang, oh seperti yang disalibkan, berarti kita buat berbeda-beda. Ya, itu kan berarti kita menerjemahkan firman Tuhan sendiri dengan kehendak kita gitu loh. Nah, ini yang menjadi tambahan sih kira-kira seperti itu. Ya, ya itu tadi yang mau aku bilang tadi sebelum putus-putus, bahwa semua orang akan menghadap pengadilan.
Ya, semua akan ditentukan nasibnya. Nggak ada orang yang bisa masuk surga lewat bawah tanah gitu, underground. Ya, semuanya harus harus berdasarkan pemeriksaan ya, pemeriksaan dan diputuskan, uh, ditimbang. Nah, ini semua adalah proses gitu. Nah, penghakiman itu ketika penghakiman itu terjadi, yang pasti sang hakimnya adalah si pemberi hukum. Nah, kalau dia menjadi hakim, maka KUHP yang dipakai itu pastilah hukum dia lah yang dipakai. Semua yang tertulis di hukum dan semua yang tertulis di kitab para nabi itu tadi yang nggak pernah sama sekali dia tiadakan. Nah, itu yang buat saya sih sesuatu banget ya untuk menyadari saya ini nanti apa sih yang akan saya hadapi nanti. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Lady ya. Jadi ya Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 dan juga ada juga dikatakan pembalasan adalah hakku kata Tuhan. Jadi memang yang hakim dari segala hakim ya memang Tuhan. Jadi jangan sampai tadi Saudara Hartanto katakan jangan sampai kita menegur orang, kita merasa kita mengquote dari firman, tapi sebenarnya ada unek-unek dalam hati. Akhirnya tercampur dengan emosi, jadinya bukan pakai firman lagi. Nah, ini yang tadi Saudari Lady katakan, jangan sampai kita saling menghakimi ya, tapi biarlah firman Tuhan itu menghakimi diri kita sendiri dulu. Makanya Yesus katakan kan, kamu di ujung sana kamu bisa lihat, tapi di depan matamu engkau tidak bisa lihat. Nah, ini yang bahaya. Ya, terima kasih Saudara Lady ya. Nah, ini Saudara Jefta angkat tangan. Silakan Saudara Jefta. Saya yang bertanya. Oh, sorry. Oke. Oke. Iya. Pakai Saudara Jeff punya itu ya. Iya, Silakan, iya. silakan. Saya mau nanya ini loh, yang di Roma 14 tadi, ya. Yang di Roma 14 ini yang seorang menganggap ayat 5 ya, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Nah, itu apakah ini juga termasuk mengenai Sabat atau apa ya? Atau ada hari-hari khusus seperti orang Jawa ya, ada hari-hari apa ya? Kalau orang Jawa ada hari-hari baik, hari atau gimana ya? Apakah ini juga termasuk semua dianggap setiap hari itu dianggap hari Sabat? Apa gimana? Thank you. Ya, terima kasih Saudari Erni ya. Ya. Jadi ya mungkin Saudari Erni mungkin kita akan bahas lebih dalam di kesempatan berikut ya. Tapi untuk apa namanya itu istilahnya prelude lah atau apa ya. Jadi kalau kita bicara bahasa aslinya, di situ bukan satu hari lebih kudus dari hari lainnya, betul tidak? Coba Saudari Lady atau siapa yang lihat King James Version, itu bukan menganggap satu hari lebih kudus, tapi hari lebih penting dan nanti Ya, mungkin kita akan benar. bahas, betul ya Saudari Lady ya? Menghormati ya, ya. Jadi betul. Jadi yang setahu saya yang pernah saya pelajari Roma 14 itu berhubungan erat dengan Kolose 2 ayat 16 dan 17. Jadi itu tidak membahas mengenai hari Sabat yang di 10 hukum atau hari Sabat yang sudah ada sebelum manusia berdosa, tapi itu sudah ada hari-hari ya contohnya tadi Saudari Erni sudah katakan bahwa ada orang yang menganggap satu hari lebih penting dari hari lainnya. Ya ini hari yang lain ya, bukan hari Sabat. Di situ bukan membahas tentang hari Sabat yang saya pahami. Tapi itu pertanyaan bagus Saudari Erni. Nanti mungkin kita akan bahas gali lebih dalam ya. Karena itu perlu bukti, jangan cuma bicara kan, tapi itu perlu bukti dari bahasa aslinya dan lain-lainnya. Tapi dari yang saya pelajari sih seperti itu. Nanti mungkin kita akan bahas di kesempatan berikut ya, karena saat ini tentang Kolose 2 ayat 16 dan 17. Tapi itu kurang lebih cuplikan sedikit dari apa yang saya pelajari sebelumnya. Ada yang mau menambahkan? Mungkin? Mungkin Ya. sedikit, Brother. Ini silakan. agak sedikit. Ini kan mengenai hari Sabat gitu ya. Kayak mengenai makanan ya. Ingat kita Rasul Paulus pernah bilang, daripada aku menjadi batu sandungan buat orang lain, mendingan aku makan vegetable, betul kan? Nah ini makanya saya lebih menitik beratkan kepada perihal spiritual yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Padahal ada di ayat lain bilang, orang yang makan sayur itu imannya lemah, gitu.
Apa kita bilang Rasul Paulus imannya lemah? Tidak. Jadi Iya. tujuan dari si Rasul Paulus itu makan sayur adalah bukan untuk menjadi batu sandungan buat orang lain, karena mungkin pada saat itu Rasul Paulus bertemu dengan orang-orang yang makan makanan daging kan, seperti itu, yang dipersembahkan kepada dewa-dewa kan, seperti itu kan. Tapi ada di konteks lain juga kan dibilang, ya kalau saudara kita yang makan sayur-sayuran doang, ya berarti kita harus menerima dia, jangan menghakimi mereka karena imannya dia punya iman yang lemah gitu kan. Kita nggak bisa konekin dua ayat itu secara, oh tuh berarti Rasul Paulus imannya lemah, nggak gitu gitu. Nah makanya kita harus melihat itu secara kontekstual, nggak bisa kita bilang bahwa ini berhubungan dengan ini. Nah, itu salah satu sih. Nah, mungkin itu juga berhubungan dengan hari Sabat. Makanya terjadi banyak perdebatan-perdebatan kalau kita tidak menitikan berat pada harinya doang, tanpa makna di balik hal rohani yang Tuhan ingin ajarkan ke kita gitu loh. Kira-kira seperti itu mungkin. Terima kasih Saudara Tanto. Jadi memang saudara-saudara sekalian, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa dalam setiap hukum Tuhan atau bahkan setiap firman Tuhan, itu ada hal yang memang notabene harus kita lakukan dalam hal fisik yang bisa kita lihat, tapi ada juga makna rohaninya, dan memang makna rohani itulah yang terpenting. Tetapi ingat, the way atau cara melakukannya pun itu penting. Contohnya apa? Kain dan Habel, ya kan? Kain bisa saja dia katakan, saya dengan segenap hati saya mau menyerahkan tanaman ini, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan atau apa. Tapi caranya tetap salah. Nah, jadi memang pertanyaan tadi dari Saudari Erni sangat bagus ya. Nanti jadi bahan topik berikutnya ya. Dan ingat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, kita di sini saling mengisi ya. Tidak ada unsur paksaan harus percaya ini itu, tidak ada. Kita saling mengisi, kita saling memberikan bukti dari Alkitab, dan kita tetap sambil berharap supaya Roh Kudus tetap menuntun diskusi kita ya. Tapi itu sangat menarik ya. Nanti kita akan bahas nanti ya, Saudari Erni ya, Ya, tentang siap. Roma 14 ya, tentang makanan. Tadi Saudara Hartanto juga sudah katakan ya, bahwa karena ada perselisihan di antara orang Yahudi, lalu akhirnya Rasul Paulus jadi vegetarian, ya kan? Tapi dikatakan di dalam Iya, ayat iya. itu dikatakan bahwa yang makan sayur itu sepertinya imannya lemah. Nah, itu memang Ya, perlu. itu ada di Roma 14 juga, Roma brother. 14 ya ya. Jadi Roma memang 14 ayat 2. ya ya. Terima Iya. kasih Saudara Tanto. Jadi kita akan bahas ya nanti terutama mengenai makanan ya. Kita sudah buka tadi tentang makanan. Ada lagi tambahan saudara-saudara sekalian sebelum kita akhiri, terutama berhubungan dengan hari Sabat? Ya, silakan, Saudara Jeff. Jadi saya melihat ini bahwa tadi sudah dijelaskan, kita tidak membeda-bedakan ya. Tapi saya melihat ini korelasinya dengan Kejadian pasal 1 ya. Kejadian pasal 3 ya, pada saat Adam dan Hawa makan buah. Sebenarnya perintahnya sederhana banget ya kan, jangan kamu makan. Jadi konsepnya di sini bahwa bukan masalah hari Sabat, hari Minggu, hari Senin, tapi mungkin lebih meniti beratnya kepada penurutan ya. Karena kita lihat Adam dan Hawa cuma sekedar makan buah itu, saya pikir kok seperti tidak adil banget ya. Buah yang baik yang diberikan, bahkan pertimbangan Hawa sendiri, dia bilang buah ini sangat baik, bahkan mengandung pengertian yang sangat baik, kenapa tidak boleh dimakan. Tapi ini mungkin unsurnya adalah bahwa masalah penurutan ya. Kalau kita mungkin mengabaikan suatu perintah, mungkin ya kalau menurut prinsip saya adalah lebih baik saya melakukan sesuatu yang memang benar-benar saya belum paham, tetapi daripada saya tidak melakukan itu sebuah kesalahan. Itu prinsipnya. Jadi kalau bagi saya enggak apa-apa kita turut pun kita enggak mati, ya kan? Kecuali kalau kita melakukan Sabat kita akan dihukum mati, dibunuh, mungkin kita ada perasaan takut. Tapi kalau cuma sekedar menurut saja, belum tentu kita salah, daripada kita tidak menurut, tetapi kita juga tidak tahu endingnya kayak apa. Jadi ini konsep dari pelajaran ini mungkin masalah penurutan ya. Kalau kita mau secara
sederhana dengan kerendahan hati, mungkin masalah penurutan aja. Tapi bukan penghakiman bagi kita, hanya kita belajar untuk bagaimana sih supaya bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai suatu perintah. Kasih. Boleh saya tambahkan sedikit, Brother? Ya, silakan Saudara Tanto. Ini menarik ya, mengenai penurutan. Kita bisa lihat dari anak kita. Tapi penurutan itu pun kalau misalnya tidak mature, itu akan menjadi kesesatan. Kayak anak kita nih, kita masih kecil, dia turut dong. Jangan berbuat seperti ini. Pasti kita ngajarkan yang baik-baik. Tapi ada hal seperti anak saya ajarkan sesuatu. Tapi apa yang dia terima itu pada saat dia turut, dia juga bukan seperti robot, tapi dia memproses itu sesuatu di dalam pikiran dia, yang notabene pada saat dia memproses itu, ada ketidakmecuran di dalam diri dia, yang mereka sanggup cerna pada saat itu. Jadi kalau saya bilang maturity in spiritual itu by process. Jadi Tuhan memberikan separuh sedikit-sedikit supaya kita terus mendalami prosesnya itu sampai ke arah yang rohani. Titik tertinggi kita kan mengerti di dalam sisi rohani. Masalahnya Israel stuck di dalam fisik itu loh. Nah, itu yang seperti anak-anak. Kalau itu anak-anak tidak mengerti jalan pikiran orang tuanya, kenapa orang tuanya melarang ini, seakan-akan di dalam konsep kepala anak itu, ini kita bicara anak ya, yang di dunia yang kita bisa lihat. Orang tuanya tuh jahat tanpa dia mengerti makna di balik larangan-larangan yang diberikan kepada mereka. Nah, ini yang tadi Saudara Jeff bilang, obedience. Ya, obedience itu penting, tapi obedience itu harus mature. Bukan obedience stuck di dalam level masih anak-anak. Harus grow. Makanya kan Tuhan bilang, you must be mature, grow in Christ. Kan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Saudara Hartanto. Jadi kalau saya boleh hubungkan ya, bahwa segala sesuatu seperti tadi saya katakan bahwa ada yang dalam bentuk fisik, ada dalam bentuk rohani. Dalam bentuk fisik tentunya sangat penting penurutan karena penurutan itu adalah buah-buah daripada iman kita ya. Kalau kita beriman kepada Tuhan, buktikan, betul kan? 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 bilang kita kenal Tuhan, tapi kita tidak melakukan hukum-hukumnya. Kita adalah pendusta, ya kan? Makanya Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintah-perintahku. Dan pada saat ini kita membahas tentang hari Sabat. Oleh sebab itu, kita harus menurut ya. Tadi Saudara Jefta sudah katakan menurut. Tadi Saudari Lady juga katakan, kita lihat yang pemberi hukum itu, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, pemberi hukum itu adalah Tuhan, dan Tuhan sudah katakan hari ke-7, that's it. Bukan hari pertama, kedua, ketiga, hari ke-7. Makanya kita berhari Sabat hari ke-7. Itu satu. Tapi jangan stuck di situ. Nah, itu yang dikatakan oleh Saudara Hartanto. Karena kalau kita cuma stuck, yang penting saya berhenti hari ke-7, saya berhari Sabat. Maka kita akan bermegah dalam hari Sabat kita, padahal bukan hari Sabat itu yang menyelamatkan kita. Ibrani 4 mengatakan bahwa keselamatan kita, rest kita yang sebenarnya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah yang tadi Saudara Hartanto katakan, mungkin seperti anak kecil menurut, tapi motifnya apa di belakang? Mungkin takut dipukul orang tua, mungkin dan lain-lain. Tapi kalau kita menurut dan ya benar-benar mengimani ya, mau melakukan dan finding our rest, menemukan istirahat kita di dalam Kristus, ya maka kita ya dengan bantuan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita tentunya akan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saya pikir itu ya saudara-saudara sekalian ya. Mungkin ayat tambahan saja saudara-saudara sekalian. Nah, ini saya bukin Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Ya, mungkin sudah ada yang tahu ya ayat ini. Mungkin saya share screen sedikit saja ya supaya kita nih ya, saya lebih bagus sama King James versionnya, tapi tidak apa-apa. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, ya di sini bukan cuma sekedar tidak melakukan, tapi dalam pikiran kita pun, dalam tutur kata ucap kita pun benar-benar menguduskan hari Sabat. Nah, maka kita dikatakan benar-benar menguduskan hari Sabat. Dan saudara-saudara sekalian, tadi yang dikatakan oleh Saudara Hartanto betul sekali, karena seringkali kita
sepertinya fisik kita mungkin sedang beribadah, tetapi pikiran kita kemana-mana. Makanya Yesaya 58 ayat 13 dan 14 menegur kita supaya jangan sampai kita sedang berpikir kemana-mana. Ya, mungkin pikir ke bisnis, pikir ke yang lain-lain. Ya, itulah yang makna spiritualnya. Tapi biarlah kita benar-benar berpikir kepada Jesus and only Jesus. Tuhan tidak minta banyak hari, Tuhan cuma minta 1 hari dalam seminggu itu. Jadi secara fisik biarlah kita tetap berhari Sabat, dan secara rohani yang Saudara Hartanto katakan itu core-nya, itu intinya. Jangan sampai kita berhari Sabat tapi sebenarnya kita tidak menemukan the true rest, ya. Sabat sejatinya itu di dalam Kristus, ya. Saya pikir saya mencoba untuk connect the dots, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Waktu juga yang harus memisahkan kita, ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bahas lebih banyak lagi, ya. Tadi sudah ada topik-topik, ya. Berikut-berikutnya ada tentang bulan baru, ya. Tadi dari Saudari Lady, Roma 14, tadi dari Saudara Hartanto dan Saudari Erni, ya. Terlebih khusus tentang makanan, ya. Dan mungkin hari-hari istimewa, hari-hari apa ya, yang lainnya di dalam Roma 14. Nanti kita akan bahas di kesempatan berikut, ya. Ada yang mau didoakan kira-kira?